Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat HKBP Batam, Lubuk Baja, Resop Batam. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, hari Selasa, tanggal 14 November 2023, marilah kita memberikan kita untuk beribadah. Marilah kita bernyanyi. Saudara terkasih, pagi hari ini sebelum kita menyapa dalam firman Tuhan, kita berdoa. Nah, Allah Bapa yang terkasih, nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada hari ini. Tuhan, supaya kami mampu untuk melakukan yang sesuai dengan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu bersabda di dalam hati dan pikiran kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yang tertulis dari buku Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Atong mas potan dosa mahamu dohot masih tangyangan asa malum hamu namargo situtudo tangiang ni partigor molo di habur juhon. Begitulah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita dalam renungan kita pada pagi hari ini yaitu saling mendoakan. Doa adalah permohonan kepada Tuhan yang disertai dengan harapan. Dengan doa kita bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Ini seringkali kita bergumul kalau dikatakan tentang doa. Banyak orang susah untuk ketika dia dihunjuk untuk membuat doa, terkadang dia tidak mampu untuk melakukan doa. Padahal yang bernama orang Kristen itulah suatu napas kehidupan di dalam kehidupan kita. Lewat doa kita menyampaikan permintaan dan permohonan kepada Tuhan. Setiap kita mengunjungi orang-orang sakit, baik itu di rumah sakit,
pertama sekali yang kita bawa adalah doa. Seperti perempuan di dalam Alkitab, kita tahu tentang cerita seorang perempuan yang pendarahan dalam 12 tahun. Ketika dia mengimani akan doanya, maka perempuan itu mendapatkan penyembuhan yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16 diingatkan kepada kita. Yang pertama, hendaklah kamu saling mengaku dosa, karena manusia memiliki kelemahan oleh karena keegoisan. Jadi bisa doa kita ini ada dua, doa yang terjawab dan ada doa yang tidak terjawab. Bisa saja doa kita tidak terjawab oleh karena apa? Oleh karena kita memunculkan keegoisan kita. Sehingga keegoisan kita itu tidak bisa mengalahkan oleh karena segala dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena sifat manusia selalu benar di hadapan banyak orang. Sifat yang demikian menderita dalam sakit penyakit iman. Yang kedua, bertekunlah dalam doa. Seperti dikatakan Elia di ayat yang ke-17. Kalau kita baca di ayat 17 itu, bagaimana Elia memohon, meminta kepada Tuhan supaya hujan tidak turun. Dan ketika Elia berdoa supaya hujan turun, Tuhan mengabulkannya. Karena apa? Karena pertama dia mengimani dulu doanya. Karena dia mendekatkan dirinya pertama kepada Tuhan lewat doa, komunikasinya kepada Tuhan. Dan oleh karena imannya kepada Tuhan. Yang ketiga, doa tidak hanya menuntut. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang kita manusiawi. Terkadang doa kita buat hanya cuma meminta dan meminta kepada Tuhan. Ketika doa kita tidak didengarkan atau dikabulkan oleh Tuhan, maka manusia mau menyalahkan Tuhan. Dan manusia mau meninggalkan Tuhan. Oleh sebab doa tidak dikabulkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, doa adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengenal Tuhan sehingga kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan daripada kita. Bisa satu contoh tentang doa. Ketika kita ada niat untuk menghidupkan lampu, maka lampu itu akan menunjukkan cahaya. Tetapi ketika kita tidak ada niat untuk menghidupkan lampu, maka lampu itu akan selalu menampakkan kegelapan. Begitu juga dengan doa. Ketika kita tidak ada niat untuk berdoa, ketika kita tidak mau mengontakkan diri kepada Tuhan lewat doa, maka kegelapan itu juga akan datang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, doa adalah napas kehidupan bagi orang Kristen. Yang keempat, jangan berdoa ketika menghadapi masalah. Ketika menghadapi penyakit, jangan ketika kita bergumul baru berdoa kepada Tuhan. Ketika kita bersuka cita, terkadang kita lupa kepada Tuhan. Di pergumulan itu kita jok mengingat Tuhan. Tetapi ketika kita ketemu berkat-berkat Tuhan yang berlimpah dan juga sukacita, terkadang kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kelima, orang Kristen yang normal adalah orang Kristen yang selalu berdoa. Oleh karena itu, tetaplah berdoa. Doa itu adalah napas bagi orang percaya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, apapun pergumulanmu, apapun sukacitamu, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu mendengarkan
seruan doa kita dan memberikan kekuatan dan penyembuhan di dalam hidup kita. Oleh itu, marilah kita dan marilah kita mengimani doa kita lewat Tuhan. Mari kita berdoa dan setiap hari, setiap saat sebelum memulai aktivitas, utamakan kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Doa adalah kekuatan bagi kita untuk melakukan segala aktivitas di dalam kehidupan kita. Doa adalah sumber kehidupan. Ketika kita menghadapi pergumulan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, lewat doa Tuhan memampukan kita untuk menghadapinya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu telah menyapa kami pada hari ini. Di mana firman-Mu mengingatkan kami supaya kami orang tua yang bisa berdoa bagi anak-anak, bagi bangsa Indonesia, bagi Huria, dan juga bagi masyarakat. Itulah yang Kau inginkan dari kami ya Tuhan. Supaya kami orang Kristen yang selalu mengandalkan di dalam doa iman kepercayaan kami kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengajari kami, yang selalu mengingatkan kami, sehingga kami selalu memberikan waktu untuk bersekutu bersama Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah ya Tuhan keluarga kami berdoa seluruh umat jemaat-Mu dan seluruh bangsa-Mu ini. Sehingga kami banyak orang dan banyak orang yang mempercayai akan Engkau. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami mau memohon kepadamu kiranya Tuhan yang selalu mengajari kami dan Tuhanlah yang selalu menuntun langkah kami. Ingatkan kami ya Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah ya Tuhan Roh-Mu yang selalu menyala-nyala di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk menghadapi segala problema, segala pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami mampu menghadapinya dengan iman kepercayaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami mau memulai aktivitas kami dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan yang selalu campur tangan dan menjauhkan segala mara bahaya bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah keluarga, biarlah keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Engkau, dan keluarga yang takut di tengah-tengah kehidupannya yang selalu keluarga pendoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan jiwa kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Ampuni kami dalam segala dosa kami, supaya kami layak menerima segala berkat-berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.